Jadi kalau kita duduk di majelis orang soleh nanti akan ada malaikat yang nyamar. Karena al-ulama warathatul anbiya. Siapa yang mewarisi Nabi maka dapat warisannya Nabi. Kalau Nabi biasa didatangi malaikat, ya orang itu juga akan biasa didatangi malaikat. Cuman malaikatnya enggak ngaku-ngaku aku malaikat juga. Hadir di majelis, hadir di majelis, hadir di majelis. Tanda apa? Ta'yid min indillah. Tanda bahwasanya majelis itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis itu majelis yang disahkan, dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manzur, majelis yang dipandang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para anbiya wal mursalin, oleh para malaikat. Sehingga siapa yang hadir di majelis itu mendapatkan rasa nyaman yang luar biasa. Ini yang ada di awal hadis, yaitu datang malaikat nyamar. Kemudian saya belum pernah baca, wallahu alam nanti kalau ada yang baca. Sampai hari ini saya belum pernah baca ada malaikat nyamar jadi perempuan. Pernah baca? Belum ya. Karena dulu kakek saya pernah ngomong malaikat gak akan nyamar jadi perempuan. Jadi malaikat itu dalam kisah-kisah selalu nyamarnya jadi laki-laki. Walaupun malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Tapi kalau nyamar jadi laki-laki. Maksud saya ngomong begini apa? Ngaten loh mas. Nanti kalau ada perempuan model apapun ngaku malaikat sama kamu mesti setan lui. Paham? Paham enggak? Mas jangan khawatir, saya malaikat lagi nyamar. Mesti setan lui. Atau malam-malam jenengan lagi tahajud muncul cahaya jelung luar biasa wedok. Perempuan terus ngomong, aku malaikat. Wah setan mesti gue. Paham ya? Malaikat gak akan nyamar jadi perempuan, nyamarnya jadi laki-laki. Dan malaikat kalau nyamar jadi laki-laki ngomongnya mesti genah. Ngomongnya mesti bagus. Apa itu Islam, ngajari sholat toh ya? Apa itu iman, apa itu ihsan? Gak ngajari yang gak genah. Ngaku jadi malaikat kok ajarannya gak beres. Mas ingat cerita saya yang dulu? Ingat? Yang dulu. Kok lihat saya gak enak kenapa nih? Lupa. Itulah ada ulama besar punya pesantren dan punya santri-santri istimewa. Santri-santri istimewa. Tapi setiap waktunya tahajud, santri-santri yang istimewa ini yang pinter-pinter nih yang kelasnya ustadz hilang semua. Gak ada yang ikut tahajud. Seminggu dicari gak ada. Akhirnya dipanggil sama pimpinan pesantrennya nih ulamanya. Kalian ini kalau malam kok gak pernah kelihatan kemana? Maka akhirnya toleh menoleh ini santri-santri senior ini noleh-noleh akhirnya ngomong, guru mohon maaf sebetulnya ini rahasia. Hebat ya santrinya ya. Guru mohon maaf sebetulnya ini rahasia. Tapi karena guru yang nanya dan kami banyak hutang budi sama guru, mau tidak mau kami harus jelaskan. Gimana? Rahasia guru, tiap malam kami pergi ke surga. Tiap malam kami pergi ke surga. Ngomongnya bisi-bisi. Tiap malam kami pergi ke surga. Gurunya yang ngomong, lah kalian tuh murid yang gak beres. Gimana guru? Lah ke surga gak ngajak-ngajak. Ke surga kok gak ngajak? Ngajak. Kalau ke surga ya gurunya diajak. Oh ya guru, nanti malam guru. Siap. Malam jamnya tahajud, guru sama santrinya hilang semua. Pergi ke surga. Betul, sampai ke satu tempat yang indahnya luar biasa. Begitu azan subuh, mau balik ke pesantren, gurunya ngomong, mau ngapain? Subuh, sebentar lagi pagi, saatnya kita kembali ke pesantren guru. Wah kalian bodoh, kenapa? Sejak kapan ada orang sudah masuk surga pengen keluar? Kalau udah di surga tuh ya jangan keluar ngapain hidup di dunia lagi, udah kita di surga saja. Oh betul ya guru ya, betul iya betul, saya guru kalian, mesti lebih pinter. Manut muridnya semua. Matahari terbit, begitu matahari terbit, tempat yang dikira surga berubah menjadi tempat penimbunan sampah. Kaget muridnya, kok tadi kayak gini, gurunya ngakak. Kata gurunya, tahu enggak kalian? Yang ngajak kalian ke sini bilang ini surga siapa? Itu setan. Karena setan tidak mau kalian tahajud, tidak mau kalian qiyamul lail. Allah udah janjikan kalau kalian qiyamul lail, kalian tahajud maqama mahmuda. Diberi derajat kedudukan yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan enggak mau kamu dapat tempat itu, kemuliaan itu. Makanya kalian diiming-iming katanya surga, padahal hanya fata morgana, palsu.
Makanya aja dadi wong sing ndelok ketok-ketok ndelok ngono ki. Wah, saya melihat cahaya Habib. Di majelis Habib ini di atas kepala saya lihat cahaya. Jelas lampu kok ya. Habib, saya lihat wajah Habib itu bersinar. Jelas aku ganteng kok ya. Kena sorot lampu segitu banyak kan ya. Masya Allah, ya bersinar. Habib Muhammad juga bersinar, kena sorot lampu. Betul kan ya? Habib, saya melihat banyak malaikat ikut Habib. Urusan mbok terangno, jelas. Kalau kita lagi ngajar itu banyak malaikat ikut pengajian. Nah, kamu bisa lihat berarti kamu luar biasa ngelamuni. Paham maksud saya? Jadi jangan percaya sama begitu-begitu. Kita iman pada keramatnya para wali. Tapi kita ini derajatnya di mana? Kita bukan derajat yang begitu-begitu. Kita ini aja lihat perempuan masih belongap. Masih beralakkan mata. Makan semua dimakan, gak nanya ini halal atau haram. Kerja yang syubhat diterjang, yang haram dilalap. Masya Allah, kemudian merasa punya derajatnya wali belum. Mata kita ini masih bukan lagi belen, peteng dedet wuto ya. Masih buta, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya majelis. Jangan percaya sama yang seperti itu. Jangan percaya. Kecuali orang yang mengajarkan sholato, bekti sama orang tuamu, sayangi saudaramu, jangan benci orang lain, jangan menyombongkan diri. Nah kalau orangnya ngajarin gitu, bagus. Kalau kebanyakan cerita, saya barusan ketemu dengan begini, aku melihat begini, tinggal no. Ya tinggal no, golek sing cetha-cetha wae, ojo sing aneh. Paham? Tuh, channelnya Yai Miftahul Akhyar, Ketua Suriah NU tuh, Masya Allah bagus. Bahas kitab Al-Hikam. Channelnya di YouTube ada, jenengan kok belum subscribe? Ya subscribe tuh channelnya bagus. Di Surabaya beliau ngajar kitab Al-Hikam. Yai Miftahul Akhyar kan luar biasa. Dengarkan nih, yang begini-begini nih ilmu, ya ilmu. Banyak kiai kita itu ilmunya luar biasa. Jangan sibuk cari yang katanya keramat, padahal enggak keramat. Al istiqomah afdol min alfi karomah. Kamu bisa istiqomah, itu lebih bagus daripada kamu punya 1000 kekeramatan. Makanya orang dulu enggak cari keramat, carinya istiqomah. Jangan diartikan yang lain ya, istiqomah kan maknanya banyak ya. Yang paham-paham, yang enggak paham jangan paham. Jelas semuanya?